tanamkan selama ini adalah kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada aparat. Jadi nggak heran kalau narasi mereka dikit-dikit bubarkan polisi, bubarkan polisi, bubarkan polisi, bubarkan polisi. Supaya apa? Supaya lutut tajam ini bebas menerjang siapapun tanpa ada proses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AA DJ. Salam NKRI. Ketika FPI itu sudah dibubarkan oleh pemerintah sebagai ormas terlarang, sekarang tidak boleh lagi ada pergerakan-pergerakan yang berbau ormas FPI. Ya, memang sudah dibubarkan, tetapi orang-orangnya ini masih ada. Bahkan di berbagai tempat masih kita jumpai intimidasi terhadap orang-orang yang orang-orang yang mengkritik tokoh-tokoh yang mereka cintai. Ya, siapa lagi kalau bukan tokoh HRS dan tokoh HBS ini. Jadi seperti yang kita temukan kemarin, ada kakek Alam Syah itu diintimidasi, didatangi karena mengkritik Habib Rizik. Karena di berbagai konten-kontennya kakek Alam Syah ini mengkritisi tentang masa ada Habib yang seperti itu, ada ulama yang seperti itu, mengajarkan kebencian-kebencian, bahkan menarasikan sebuah cacian-cacian, semacam memberikan contoh perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diikuti oleh umat ini, kata-kata yang sangat tidak pantas untuk diikuti. Itu kan kritik yang wajar dan biasa. Ada juga banyak persekusi, termasuk kemarin yang terjadi Gus Fuad Pleret. Ternyata setelah ditelusuri ada hubungannya dengan doktrin-doktrin kecintaan terhadap dzurriyyah Rasulullah yang dalam tanda kutip tokoh panutan mereka. Ya, tiada lain kalau bukan yang selama ini memframing agar mencintai dzurriyyah Rasulullah. Mari kita cerdas sebagai generasi agar menilai tokoh itu tidak hanya dari sisi penampilan yang kelihatannya menjadi membawa misi revolusi di Indonesia ini, revolusi mental, tapi kejadiannya ya seperti itu. Justru kebencian-kebencian yang dialami, justru kebencian-kebencian yang mereka ajari. Jadi wajar kalau banyak orang yang mengkritik tentang masa ada Habib, ada dzurriyyah Rasulullah, seorang ulama yang mengajarkan seperti itu. Begitupun juga apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini tentang habaib. Tentang habaib itu mending berhenti kalau hanya bisanya menebarkan kebencian. Dan dari situlah Gus Fuad Pleret kemarin itu hampir dipersekusi oleh kelompok-kelompok mereka ini yang sudah terdoktrin. Siapa yang mengkritik dari golongan mereka itu harus dipersekusi, harus diintimidasi, dan ini tidak bisa kita biarkan. Kelompok mereka itu mengajarkan bagaimana kebencian-kebencian terhadap rezim, terhadap pemerintah, terhadap institusi Polri, dan membenci orang-orang yang tidak suka mengkritik pada junjungan mereka. Pilihan figur seorang Habib di Indonesia ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Jangan hanya mengikuti figur dua ini. Kalau bicara habaib atau dzurriyyah Rasulullah, ulama-ulama Indonesia, terutama ulama Nahdliyin itu semua, hampir semuanya itu bersambung sanadnya terhadap Rasulullah, bersambung darah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita akan lihat bagaimana mereka itu memang mengajarkan sebuah narasi kebencian supaya kita membenci pemerintah, membenci rezim, membenci institusi Polri, dan membenci orang-orang yang mengkritik mereka.
Dari penuturan Bung Lubis ini kita akan lihat dari mantan FPI sampai jadi ketua DPC FPI enggak Bung Lubis? Ya, saya dibaiat dulu. Saya dibaiat itu periode 2018-2022. Baru 2 tahun saya jalani. Organisasi yang saya mengabdi di situ dibubarkan menjadi ormas terlarang. Tuh. Cuman seandainya nggak dibubarkan pun, SK-nya sudah selesai. SK-nya itu cuma 4 tahun kalau DPC. 4 tahun. DPW sama DPD dan DPP itu 5 tahun. Ya, itu 5 tahun. Karena orangnya gitu, hitam-hitam, putih-putih, ceramah-ceramah, curhat-curhat. Ini curhat ya. Curhat. Di curhatan-curhatan sebelumnya saya sering sampaikan ya, bahwasanya yang mereka tanamkan selama ini adalah kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada aparat. Bayangkan kalau aparat misal seperti Polri, kepolisian dibubarkan, Anda kemalingan lapor ke siapa? Siapa? Coba itu. Anda kena penganiayaan, lapor ke siapa? Jadi nggak heran kalau narasi mereka dikit-dikit bubarkan polisi, bubarkan polisi, bubarkan polisi, bubarkan polisi. Supaya apa? Supaya lutut tajam ini bebas menerjang siapapun tanpa ada proses hukum. Paham nggak maksudnya? Supaya saya mau ulangi pertanyaan yang pernah diberikan oleh Bang TIJ. Untuk kalian yang benci, yang anti, sangat anti dengan rezim Joko Widodo, saya nggak pilih Pak Jokowi dulu, enggak. Periode pertama saya golput. Golput karena saya di pondok, jadi nggak ada hak untuk memilih. Periode kedua saya pilih Pak Prabowo waktu itu, karena saya masih di kelompok tersebut. Dan saya salut untuk Pak Prabowo, karena udah bisa keluar dari cengkraman kelompok tersebut. Nah, saya ingin kasih pertanyaan, yang mana pertanyaan ini udah pernah disampaikan oleh Bang TI. Buat kalian yang anti dengan rezim Jokowi, dengan pemerintahan Pak Jokowi, ya, coba sebutkan satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja kesalahan rezim Jokowi yang tidak pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya. Rezim sekarang itu ketujuh ya. Ketujuh. Jadi seperti itu ya kawan ya, bahwa mereka itu mengajarkan kebencian terhadap pemerintah itu kurang dasar. Dan kalau kita menilik ajaran Islam itu bahwa kita harus mencintai tanah air, mencintai pemimpin kita. Jadi Islam tidak mengajarkan agar membenci, memusuhi pemimpin-pemimpin kita. Kalau mengkritik sih tidak apa-apa. Justru pemerintah kita harus kita kritik, tapi dengan cara-cara yang selayaknya kita sebagai rakyat. Dari pemimpin yang ketujuh pemimpin ini, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan yang sama? Tetapi kalau kita lihat sekarang di era Bapak Jokowi ini sangat luar biasa sekali. Kalau Anda mau buka mata, kalau Anda mau menangkap dengan pikiran yang sehat, maka tidak sesuai apa yang seperti mereka tuduhkan tentang rezim sekarang, rezim Jokowi. Jadi seperti itu ya kawan ya. Kita harus cerdas menilai siapa sosok panutan yang kita ikuti itu, agar otak kita itu tidak rasis terhadap tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh habaib yang lain.
Dan untuk orang-orang yang sudah kadung terdoktrin dan channel-channel yang sudah kadung terdoktrin oleh kelompok-kelompok yang seperti mereka, ayolah, segeralah Anda kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Kita ajarkan bagaimana generasi kita ini mencintai NKRI, mencintai para tokoh-tokoh yang lain, para habaib yang lain. Jadi jangan menutup diri, jangan menutup diri terhadap untuk mencintai hanya dua tokoh ini saja yang banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.